yang dilakukan secara daring. Adapun hasil daripada aplikasi Siplah ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan juga efektivitas serta pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di sekolah. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, kami dari KCD Wilayah 6 tentunya mengapresiasi kepada CV Mulia Bookstore, yaitu kepada Pak Torik, yang Siplah ini, di mana nanti akan disampaikan materi-materi terkait dengan bagaimana teknis pembelanjaan, bagaimana pelaporannya, dan tentunya bagaimana solusi-solusi apabila terjadi gagal dalam login. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, monggo silakan kepada Pak Fethi untuk melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan. Semoga Bapak dan Ibu berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya. Silakan Pak Fethi dilanjut. Terima kasih, atur nuhun. Mudah-mudahan Ibu sehat. Ya. Selalu sehat Ibu. Amin. Tetap jaga kesehatan. Ya. Amin. Iya. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, mangga silakan Pak, dilanjut Pak. Ya, Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut kembali materi yang tadi saya sampaikan terkait Siplah ini, dan barusan kita sudah mendengarkan pembukaan dari Ibu Kasih di sini yang mewakili dari cabang dinas wilayah 6. Di sini alhamdulillah sudah ada 33 peserta yang dari beberapa wilayah, yang dari Cianjur, juga Kabupaten Bandung Barat, dari berbagai satuan pendidikan, baik SMK, SMA, maupun SLB, dari negeri maupun swasta. Nah, saat ini untuk ada dia nah kumaha ya. Iya. Baik, terima kasih. Selamat datang Bapak yang sudah bergabung. Baik, kita lanjutkan untuk peraturannya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan, yang pada dasarnya ini untuk pembelanjaan barang dan jasa atau Barjas harus melalui Siplah. Namun ada beberapa kebijakan dari pemerintah bisa tidak via Siplah ketika gitu, nanti saya jelaskan ya. Ada 2 kebijakan yang pemerintah sampaikan terkait untuk pembelanjaan bisa via Siplah atau offline juga, seperti itu. Dan Permendikbud Juknis nomor 8 tahun 2020. Lalu yang terakhir yang masih hangat yaitu Permendikbud nomor 19 tahun 2020, yang mana pada Permendikbud nomor 19 tahun 2020 ini pemerintah memberikan kebijakan bagi sekolah untuk dana BOS tersebut dibelanjakan untuk kegiatan penanganan pencegahan COVID-19 dan proses belajar mengajar di rumah, seperti itu. Ya, mungkin untuk Permendikbudnya nomor 19 Bapak Ibu sudah melihat. Nanti kami bisa share materinya di sini ya, di via grup yang sudah kita buat. Selanjutnya tentang Siplah ini beberapa masalah yang kita hadapi, terutama di sekolah, yang biasanya ini yang pertama adalah kurangnya pengetahuan mengenai Siplah. Jadi Siplah itu naon sih gitunya. Ada yang memang sudah tahu secara jelas, ada yang masih mendengar gitu. Bahkan ada yang sudah login atau yang belum login gitu, seperti itu. Jadi Siplah ini yang bisa login hanya 2 orang Bapak Ibu. Kepala sekolah atau bendahara gitu. Kepala sekolah atau bendahara ya yang bisa login gitu di Siplah ini. Jadi ketika Bapak Ibu, halo, apa terdengar suaranya? Ya.
Terdengar. Ya, siap. Tadi ada yang, soalnya ada yang chat suaranya tidak terdengar, mungkin audionya, Pak. Ya, belum dipijat. Baik, lanjut Bapak ya. Oke. Lanjut. Ya. Dan yang tadi sampai yang bisa login hanya 2 orang, kepala sekolah atau bendahara itu yang sudah dapodiknya disinkronisasi itu. Yang dan sudah divalidasi pokoknya gitu. Nah, selanjutnya apabila Bapak Ibu juga menggunakan operator yang login atau belanja gitu ya, seperti itu tetap yang menandatangani itu hanya kepala sekolah, yang bendahara BOS seperti itu. Jadi walaupun yang belanja adalah kepala sekolah, tapi yang tetap yang menandatangani BAST nanti adalah yang bertanggung jawab adalah bendahara BOS. Terus terbatasnya akses internet di beberapa wilayah, terutama di selatan, yang terbatas akses internetnya. Jadi susah login gitu ya. Susah login karena tidak ada internet, seperti itu. Dan susah login di SIPLA ini disebabkan karena itu direkam. Karena belum disinkronisasi oleh operator gitu. Jadi si dapodik nanti didiamkan saja atau diantepkan wae tidak disinkron gitu. Jadi tidak mungkin ya. Tapi kebanyakan masalahnya yang terjadi itu adalah seperti itu. Jadi si akunnya belum disinkronisasi, pada akhirnya tidak bisa login ke SIPLA. Dan teknis belanja via SIPLA saat ini memang cukup gampang-gampang sulit ya, apalagi ketika barang tersebut banyak di SIPLA dengan berbagai barang yang ada di marketplace SIPLA dan juga penyediaannya juga banyak, terus barangnya juga beragam gitu. Jadi memang agak gampang-gampang sulit gitu, apalagi untuk memilih barang-barang apa saja yang akan dibelanjakan. Belanjanya Sopilah. Terus teknis pelaporan belanja di SIPLA. Teknis pelaporan belanja di SIPLA ini memang belum ada beberapa sekolah yang sudah paham atau yang belum gitu ya. Jadi saat ini kita share teknis laporan belanjanya seperti apa, dan kami juga membuka tanya jawab. Selanjutnya adalah teknis bimbingan secara pos saat ini yang bisa diberikan. Terus solusi akses internet bagi daerah yang susah sinyal. Jadi kami menyediakan solusinya seperti apa. Bisa mungkin bagi yang agak susah sinyal bisa nanti menghubungi tim kami untuk solusi akses internet bagi daerah yang susah sinyal gitu. Terus solusi permasalahan login baik itu laporan teknis maupun dan lain sebagainya. Nah, produk apa saja yang ada di SIPLA, terutama yang 8 itu yang ada di BOS, yang paling banyak, yang paling penting ini adalah buku yang sudah masuk di e-katalog. Seperti buku HET, buku non-teks, dan buku pendamping guru maupun siswa. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa belanja buku untuk via SIPLA. Baik itu buku teks, yang ini buku non-teks, buku pendamping. Terus Bapak Ibu bisa belanja multimedia di SIPLA. Seperti laptop, komputer, proyektor, dan lain sebagainya. Jadi intinya yang semua didanai oleh BOS dibelanjakan via SIPLA. Terus juga peralatan kantor, alat peraga pendidikan dan lainnya. Tentunya sebenarnya untuk produk yang ada di SIPLA ini sama dengan pembelanjaan dana BOS yang sebelumnya belum melakukan via SIPLA atau via offline gitu ya. Masih seperti itu. Kalau produknya masih sama gitu. Cuman bedanya pengalihan pembelanjaannya saja dari yang tadinya offline menjadi online dan menjadi TNT, transfer non tunai. Seperti itu saja perbedaannya sih. Nah, saat ini melalui Permendikbud nomor 19 tahun 2020, pemerintah memberikan kebijakan untuk pembelanjaan
bahan atau peralatan protokoler untuk penanganan COVID-19 seperti hand sanitizer, masker kain, dan termometer gun itu bisa dibelanjakan dari dana BOS seperti itu. Nah, terus beberapa perusahaan juga banyak ada di Siplah, baik itu Balai Pustaka yang notabene adalah BUMN, itu Erlangga, Elektronik, dan IKP Jawa Barat, itu sama semua saat ini berbagai penyedia, baik penyedia buku maupun elektronik ada di Siplah. Nah, untuk yang susah login, Siplah, ini solusinya adalah akun Dapodiknya harus disinkronisasi. Terus akun kepala sekolah dan bendaharanya juga harus disinkronisasi sesuai dengan data yang ada di penugasan tambahan di Dapodik. Terus hanya untuk belanja dana BOS dan afirmasi dan kinerja. Tidak belanja untuk hal yang lainnya, gitu ya. Hanya untuk dana BOS, afirmasi dan kinerja. Dan sudah dicoba di beberapa wilayah untuk pembelanjaan BOS afirmasi kinerja, baik itu di Cianjur juga sudah ada yang melakukan pembelanjaan, dan saat ini sudah banyak yang melakukan pembelanjaan, baik SMP maupun SMA, SMK, dan lain sebagainya. Gitu. Dan mereka sudah sukses, alhamdulillah. Gitu. Nah, untuk laporan pertamanya Mas sendiri, ini laporan pertamanya gimana, seperti itu, gitu, format laporan LPD-nya kumaha, gitu, yang tadinya kanal, gitu ya, se-earbon, akhirnya jadi IPIS, gitu, seperti itu. Terus berapa minimal belanja, berapa maksimal belanja, gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini yang sering dilontarkan ke kami ketika sosialisasi ke beberapa sekolah dan beberapa wilayah, ya pertanyaan ini yang sering disampaikan, gitu ya. Nah, jawabannya adalah laporan LPD sudah include di Siplah dan mudah, hanya beberapa dokumen saja. Gitu. Jadi hanya BST dan invoice saja sebenarnya. Gitu. Nah, ketika pembelanjaan tersebut di atas 20 juta, ke 10 juta, maka Bapak Ibu harus membuat surat pesanan offline. Nanti akan ditanyakan surat pesanan offline-nya, gitu ya. Surat pesanan offline-nya ke pihak penyedia barang dan jasa, gitu, di Siplah. Terus surat penawaran dari penyedia. Ini sudah yang 4 ini menjadi rujukan karena terdapat di Siplah Kemendikbud, gitu, seperti itu tujuannya di penggunaannya, gitu, karena sudah disampaikan juga oleh Kemendikbud. 4 laporan ini yang harus disiapkan oleh sekolah ketika akan melakukan laporan pertanggungjawaban dari dana BOS, gitu. Surat pesanan offline, surat penawaran dari penyedia, surat perintah kerja, BS dan invoice. Dan formatnya sebenarnya sudah tersedia di Duknis BOS dan juga di Permendikbud nomor 14 sudah tersedia format-formatnya, sudah disediakan oleh komunitas sendiri. Contoh-contohnya. Terus berapa minimal belanja? Di Siplah ini tidak ada belanja minimal dan maksimal. Gitu. Kalau dulu pas masih baru dibuka, Siplah itu maksimal belanja 200 juta dari dana BOS. Tapi karena setelah pergantian menteri dan sebagainya, akhirnya pembelanjaan dana BOS tidak ada batas maksimal dan minimal. Gitu. Eksemparawain penting mah dibedakan ke tahapnya saja. Jadi ada beberapa tahapan yang dibedakan. Gitu. Nah, jadi tujuannya untuk yang pertama adalah transparansi untuk PBJ sebenarnya, gitu, untuk Siplah ini. Jadi ada 3 orang yang bertindak sebagai PBJ sesuai Permendikbud nomor 14. Panitia pengadaan barang jasa adalah 3 orang, kepala sekolah, bendahara, dan perwakilan guru. Perwakilan guru ini baik itu operator maupun guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah atau bendahara, gitu, sebagai panitia PBJ. Bisa 3 orang atau bisa 5 orang, gitu. Misalkan kepala sekolah sebagai ketua PBJ, bendahara sebagai pembayar PBJ, yang 2 orang ini sebagai pemeriksa barang, yang 1 orang lagi menjadi penyiap dokumen, gitu, untuk SPJ. Gitu. Jadi total ada 4 orang. Tapi 3 orang juga cukup sebenarnya, gitu. Nanti
bendahara dibantu oleh operator untuk menyiapkan dokumen laporan dan lain sebagainya. Nah, jadi tugas kepala sekolah ini di PPJ ini adalah sebagai pemeriksa dan sebagai penyetujui untuk pembelanjaan yang disampaikan oleh bendahara. Misalkan akan belanja ATK untuk saat ini, disampaikan oleh kepala sekolah, terus disampaikan penyediaannya siapa ke kepala sekolah, dan ketika kepala sekolah menyetujui, silakan dibelanjakan di Siplah, seperti itu. Dan setelah datang barang nanti diperiksa oleh tim pemeriksa yang dibuat oleh sekolah atau PPJ ini, panitia pengadaan barang dan jasa. Ya mungkin kalau yang belum jelas nanti bisa ditanyakan, ada di sesi tanya jawab Bapak Ibu. Untuk solusi gagal login sendiri adalah sinkronisasi dapodik. Apabila sudah disinkronisasi ternyata masih belum bisa login, silakan Bapak Ibu merubah password kepala sekolah atau bendahara. Jadi dirubah passwordnya menjadi dipakai huruf kombinasi saja gitu, antara angka dan huruf. Lalu disinkronkan ulang, menunggu 1 kali 24 jam, baru itu silakan untuk login lagi. Nah, kalau misalkan masih belum login, silakan hapus history browser yang ada di browser Bapak Ibu seperti Chrome ataupun Firefox gitu, seperti itu. Dan jangan lupa untuk update aplikasi Dapodik. Nah, ini karena ketika update sudah bisa, ya saya jamin lah bisa login gitu ya untuk Dapodik itu. Untuk apa? Untuk Siplah ini. Nah baik, untuk linknya Bapak Ibu bisa buka di sini link Siplahnya, diringkas .kemendikbud.id MBS Blibli. Kita ada di Blibli dan belanja dan Eureka. Bisa silakan dilihat saja produknya apa saja yang ada, dan linknya nanti saya kirimkan di chat. Dan jika Bapak Ibu membutuhkan materi ini nanti bisa saya sampaikan di grup yang sudah kita buat. Ya. Baik. Begitu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sekarang kita buka tanya jawab untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita buka 3 pertanyaan. Dan tolong disebutkan nama dan kepala sekolahnya. Iya ya. Halo. Bosnya ke BJB, Bu. Ya, ke BJB. Ya, kalau bisa sih yang bersama